Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia edukatif bersama Zaki De Akbar. Kita akan membahas tentang konten kimia, kemudian tentang kuotes penggugah jiwa, dan tentang info-info terbaru. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang konten kimia. Baik anak-anakku semua, hari ini kita memasuki minggu kelima belajar online di rumah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Tuhan agar virus corona segera enyah dari Indonesia dan bumi kita, khususnya Indonesia, kembali sembuh dan normal lagi. Baik anak-anakku sekalian, hari ini materi kimia yang akan kita pelajari adalah tentang bereaksi pembatas. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang definisi bereaksi pembatas. Kalau kita lihat dari segi bahasanya, yaitu bereaksi pembatas, dapat kita simpulkan bahwa bereaksi pembatas adalah bereaksi yang membatasi reaksi atau bereaksi yang habis bereaksi. Misalkan ada sebuah narasi seperti ini, bahwa untuk membentuk satu buah kue, ternyata dibutuhkan satu mangkok tepung dan juga dibutuhkan 4 butir telur. Sekarang pertanyaannya, jika kita memiliki 5 mangkok tepung dan 12 butir telur, berapakah kue yang bisa dibuat dan apakah ada bahan yang habis? Coba kita jawab. Tadi dari narasi sudah kita dapatkan suatu informasi bahwa satu mangkok tepung ditambah 4 butir telur akan menghasilkan satu buah kue. Kalau kita punya 2 mangkok tepung, maka telur yang dibutuhkan adalah 8, maka akan menghasilkan 2 buah kue. Kemudian, jika 3 mangkok tepung ditambah dengan 12 butir telur akan menghasilkan 3 buah kue. Kemudian, kalau kita punya 4 mangkok tepung dan 5 mangkok tepung, apakah kue keempat dan kelima bisa dibuat? Ternyata tidak. Kue keempat tidak bisa dibuat lagi karena telur yang dimiliki sudah habis. Tadi di soal dikatakan bahwa kita hanya memiliki 12 butir telur. Sedangkan tepung kita masih bersisa 2 mangkok lagi. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa jumlah kue yang dapat dibuat hanya 3 buah dan telur merupakan bereaksi pembatas. Kenapa telur dikatakan bereaksi pembatas? Karena dia habis bereaksi. Karena dia habis bereaksi, sehingga kue keempat tidak bisa dibuat lagi, artinya dia membatasi reaksi. Sehingga dia disebut sebagai bereaksi pembatas. Nah, lebih kurang demikian konsep tentang bereaksi pembatas. Sekarang kita coba penerapannya dalam persamaan atau reaksi kimia. Diketahui sebuah persamaan reaksi N2 gas tambah 3H2 gas menghasilkan 2NH3 gas. Jika gas N2 yang direaksikan adalah sebanyak 3 mol dan gas H2 yang direaksikan adalah sebanyak 6 mol, tentukanlah bereaksi pembatas dan zat yang bersisa serta jumlah sisanya. Coba kita jawab, kita bahas soal tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus pastikan bahwa persamaan reaksi ini adalah persamaan reaksi yang sudah setara. Setelah kita pastikan bahwa persamaan reaksi ini adalah persamaan reaksi yang sudah setara, maka setelah itu kita tentukan koefisien masing-masing zatnya. Kita lihat koefisien N2 adalah 1, karena 1 tidak ditulis.
Kemudian koefisien H2 adalah 3 dan koefisien NH3 adalah 2. Koefisien reaksi ini menunjukkan perbandingan dari zat-zat yang bereaksi. Artinya, 1 mol N2 akan direaksikan dengan 3 mol H2 akan menghasilkan 2 mol NH3. Kemudian, jika N2 yang direaksikan adalah 2 mol, maka H2 yang direaksikan harus 6 mol dan NH3 yang dihasilkan adalah 4 mol. Kemudian, kalau N2 yang direaksikan 3 mol, maka H2 yang direaksikan harus 9 mol dan NH3 yang dihasilkan adalah 6 mol. Pada reaksi ketiga ini tidak bisa lagi terjadi karena jumlah H2 yang kita miliki itu hanya 6. Maka gas H2 kita telah habis ketika N2 yang direaksikan baru 2 mol. Nah, dengan demikian juga dapat kita ambil kesimpulan adalah bahwa reaksi pembatasnya adalah gas H2 karena dia habis bereaksi sehingga dia membuat reaksi terhenti atau terbatas sehingga dia disebut sebagai reaksi pembatas. Kemudian, zat yang bersisa adalah gas N2 atau gas nitrogen dengan jumlah sisanya adalah 1 mol. Kemudian, untuk memudahkan Ananda semua memahami cara menentukan reaksi pembatas, siapa yang bersisa dan berapa jumlah sisanya, kita coba contohkan dengan cara yang kedua. Ini lebih mudah dan lebih simpel. Soal yang sama dengan soal yang sebelumnya tapi caranya berbeda. Langkah 1, bagilah jumlah zat yang direaksikan dengan koefisien zatnya. Tadi di soal bahwa gas N2 yang direaksikan adalah 3 mol, koefisien N2 adalah 1, maka ini 3 bagi 1 sama dengan 3 mol. Jumlah H2 yang direaksikan diketahui di soal adalah 6 mol, sedangkan koefisien H2 adalah 3. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Kemudian, langkah yang kedua, kita harus menentukan hasil yang kecil. Nah, maka zat tersebut merupakan reaksi pembatas. Nah, maksudnya dari hasil mol bagi koefisien tadi, siapa yang kecil dapatnya, itu adalah reaksi pembatas. Tadi kita lihat bahwa gas H2 itu jumlahnya adalah 2, gas N2 jumlahnya adalah 3. Maka dapat kita tentukan bahwa gas H2 adalah reaksi pembatasnya. Sedangkan yang bersisa adalah gas N2. Nah, bagaimana cara menentukan berapa jumlah zat yang bersisa? Caranya adalah tinggal mengurangkan jumlah gas tadi. 3 dikurang 2, sehingga hasilnya adalah 1. Jadi, jumlah gas N2 yang bersisa adalah 1 mol. Nah, demikianlah tentang konsep reaksi pembatas. Nah, ternyata konsepnya mudah. Mudah-mudahan Ananda semua paham. Terima kasih telah menonton dan melihat video ini, dan nantikan video berikutnya.